Hai guys, kembali lagi dengan kita tim moderator catatan si jomblo. Dengan aku hari ini Tria, ada Karen. Ada Sam, yang nggak ada siapa tuh, Mbak? yang ada siapa coba? Siapa? Ada Ya, kayaknya. sayang sekali di kesempatan sekarang ini Koko update tercinta kita sedang absen karena beliau sedang tidak enak badan. Tapi jangan khawatir, kita tetap membawakan topik-topik yang menarik. Tapi untuk minggu ini khususnya kita membawakan topik yang berkaitan dengan broken home. Broken home ini adalah suatu keadaan di mana kita mempunyai keluarga ataupun hubungan dengan orang-orang terdekat kita yang bisa dibilang tidak utuh seperti yang lainnya. Namun, sebagian besar orang yang pernah mengalami broken home ini punya mental yang kuat banget gitu. Nah, makanya kita punya salah satu bintang tamunya di sini, Kak Marmut, yang akan siap sedia untuk membagikan kisah dia yang terinspirasi. Hai Kak Marmut! Hai Kak. Hai Halo. semuanya. Oke, jadi baiklah. Kalau menurut Karen sendiri nih, aku mau tanya, broken home itu sebenarnya apa sih? Broken home itu adalah situasi di mana dalam suatu keluarga, ayah dan ibu itu sudah tidak lagi saling mencintai atau sudah tidak lagi bersama. Jadi mereka sudah berpisah dan ya tinggal anak-anaknya. Bisa saja orang tuanya ini, ayah atau ibunya mempunyai keluarga yang lainnya lagi, ataupun misalkan ya tetap sama anaknya. Pokoknya intinya sudah tidak bersama lagi, jadi kayak sudah hancur. Oke. Gimana kalau menurut Kak Marmut? Buat saya pengalaman sendiri, apa ya? Pokoknya saya bisa merasakan di dalam keluarga tuh banyak yang kurangnya gitu. Jadi apa ya? Ibaratnya kurang kasih sayang kayak gitu dari orang tua. Jadi makanya saya lebih memilih untuk hidup di luar, mencari kebahagiaan di luar seperti itu. Ini ada benernya sih, yang kalau kebetulan anak-anak broken home itu biasanya mereka kurang yang namanya kasih sayang, terus juga mereka perlu, jadi kebanyakan anak-anak broken home tuh nyari di mana ya gue bisa dapet kasih sayang. Misalkan mereka melampiaskan punya lebih ke kegiatan, ataupun misalkan ke teman-temannya, atau misalkan juga kayak ke pacarnya mereka. Jadi mereka biasanya lebih mencari perhatian atau nggak butuh perhatian lebih. Terus kadang-kadang mereka juga kayak punya pikiran yang misalkan bisa jadi depresi atau kayak gimana. Karena rata-rata anak broken home mereka punya pikiran yang kacau, mereka udah hancur di bawah gitu. Kira-kira kalau bagi Kak Marmut gimana sih ibanya cara bertahan hidupnya walau udah broken home? Kita berusaha untuk bangkit dengan cara kita berjuang sendiri meskipun tanpa ada orang tua kita di sisi kita gitu ya. Jadi apa-apa sendiri. Jadi kita tuh bisa hidup mandiri tanpa ada orang tua di samping kita. Jadi kita lebih memotivasi untuk hidup mandiri sendiri. Oh ya, apa sendiri. Jadi tidak tergantungan sama orang tua. Kakak kira-kira broken home, maaf ini sejak kapan? Oh, udah lama ya dari apa ya? Dari masih kecil. Dari waktu SD itu, Mama sama Papa tuh udah bercerai. Jadi semuanya pada punya pilihan hidup masing-masing. Terus pada punya keluarga baru lagi. Terus Gimana mulai caranya kakak bisa beradaptasi sama situasi itu? Awalnya sih sempat frustasi, depresi kayak gitu ya. Kayak ngerasa nggak ada yang sayang nih sama gue, nggak ada yang peduli sama gue. Awalnya berpikir seperti itu. Bahkan dulu sempat berpikir lebih baik gue mati daripada gue hidup. Dulu sempat berpikir kayak gitu. Tapi
dengan beranjaknya umur menjadi dewasa gitu ya, kesini-sini malah berpikir, gue nggak bisa nih kayak gini, gue harus bangkit, seperti itu. Sebelumnya aku mau tanya Marmut, orang-orang yang memotivasi Marmut tuh di luar orang tua tuh siapa? Kan katanya kan dalam tanda kutip broken home atau apa? Banyak sih yang lebih apa ya, hidupnya yang lebih parah dari aku tuh lebih banyak di luaran sana. Karena selama aku hidup di luar itu, aku tuh banyak kenal sama anak-anak, kayak anak-anak Vespa, anak-anak apa, anak-anak itu apa sih, itu anak-anak punk kayak gitu. Jadi kehidupan mereka aku jadi tahu seperti itu. Makanya aku melarikan kesedihan aku dengan mereka. Jadi kehidupan di jalanan itu seperti apa, jadi aku bisa tahu sendiri kayak gitu. Tapi nih Kak Marmut, sorry, kalau dengan perpisahan orang tua Kak Marmut sendiri tuh sebenarnya mereka masih kayak membiayai Kak Marmut nggak sih secara pendidikan atau memang bener-bener plong dilepas gitu? Awalnya aku apa sih ya, sekolah sampai SMP kan. Cuman karena aku bandel, mungkin karena faktor dari kedua orang tua juga gitu ya. Jadi aku kabur, aku aku kabur dari rumah, terus dan akhirnya aku tidak melanjutkan sekolah. Aku lebih memilih hidup di luar dengan orang-orang yang menurut aku luar biasa sih, mereka yang ada di luaran bisa bertahan hidup. Dan dari situ aku langsung berpikir, gue nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa gue senang-senang sana sini. Pasti yang namanya hidup itu kan butuh uang, jadi makanya aku lebih memilih untuk kerja. Terus kerja buat diri sendiri. Tapi setelah kerja, ya pastinya gitu ya, pasti ingat orang tua. Tapi mereka masih care nggak? Maksudnya masih perhatian nggak sih? Kayak nanyain kabar atau misalkan suruh jenguk atau gimana? Kalau dari ibu sih ada gitu ya, kadang juga aku sering pulang. Tapi kalau ayah kayaknya enggak deh. Udah bener-bener ini berarti ya. Okay. Tapi ini perasaan kakak ke orang tua gimana sih? Kan mereka broken home gitu. Perasaan kakak tuh gimana? Apakah kakak menyalahkan mereka atau kakak kayak ya Sebenarnya nggak menyalahin sih, ini kan semuanya udah takdirnya gitu ya, dan semua orang tuh pasti ada jalannya masing-masing gitu. Ya dibilang sedih pasti sedih, semua anak itu pengen orang tuanya utuh kayak gitu. Tapi mau digimanain lagi, namanya udah takdir, nggak bisa dong kita balikin lagi. benar sih. Iya. Terus bagi Kak Marmut saran-saran atau ibanya buat para penonton atau apapun biar ibanya tetap kuat atau apa, gimana sih bertahan hidup secara ibanya sendirian atau apa? Jangan pernah berputus asa jika kita mengalami suatu mengalami suatu masalah dalam hidup kita. Kita tuh harus berusaha untuk bangkit dan berjuang buat diri sendiri aja dulu. Maksudnya jangan memikirkan orang lain, tapi diri kita sendiri dulu aja, gimana caranya kita bisa bangkit kembali. Kalau dari Katria, kira-kira ada tambahan atau Karen? Katria dulu. Aku sih speechless ya, maksudnya dengan Kak Marmut sendiri di usia semuda ini tuh kayak mental survive itu sangat-sangat
gede gitu, karena nggak semua orang tuh bisa se-struggle itu gitu. Biasanya bahkan kita kayak mendapati akhirnya ini banyak orang yang gitu ya, kayak pingin suicide gitu, tapi untuk bisa melewati titik-titik kritis itu tuh kayak nggak gampang gitu. Dan ada nggak sih momen dimana kakak tuh merasa kayak ini tuh rendah banget di hidup gue, terus kayak gimana caranya gue harus bangkit gitu, ada nggak yang benar-benar titik Ada. ini? Ada kadang kalau misalnya kita lagi kumpul sama orang ya kan, kita berusaha buat tertawa seolah-olah tidak ada masalah, tapi ketika kita sedang sendiri di kamar menyendiri, pasti kita itu merasa sedih dan tiba-tiba suka ingat orang tua kayak gitu. Pasti pengen pulang, tapi gue tuh pulang juga ngapain, kayaknya tuh gitu. Pasti berpikirnya seperti itu. Yes. Berarti Kak Marut benar-benar hebat banget lah ya, maksudnya bisa menyembunyikan semua kesedihannya gitu. Maksudnya aku sendiri juga ya dengar cerita-cerita kayak gini tuh aku coba bisa salut, karena belum tentu kalau aku bisa ngelewatin tuh bisa sekuat itu. Dan sebetulnya berapa sih, mesti kayak ada banyak nggak sih orang-orang yang berjasa yang membuat kakak bangkit tuh, kayak pernah nggak inget kata-kata kayak yang benar-benar bikin kakak tuh bangkit gitu, yang dari semangat, misalkan dari teman terdekat tuh pernah ngasih courage apa gitu, semangat apa yang bikin kakak benar-benar bangkit? Ada kayak dulu kan sempat berputus asa ya, sempat mau bunuh diri juga gitu kan. Namanya manusia gitu ya, kadang kan apa sih? Kadang kita senang-senang tapi di dalam hatinya mah kan kadang sedih gitu ya. Terus ada yang bilang kayak gitu, lu jangan kayak gitu, udah maksudnya tuh semangat aja buat diri sendiri kayak gitu, buat bangkit lagi, jangan kayak gini. Oke. Ada lagi nggak guys yang pengen ditambahin, Karen atau Sam? Karen dulu boleh. Aku, kalau menurut aku, memang sih anak broken home tuh cobaannya banyak sih, harus apa namanya, kayak pakai topeng lah. Jadi mereka di depan orang-orang mungkin kayak senang, tapi ya benar yang tadi, gila mereka udah sendiri, mereka kayak bisa mengeluarkan semua, jadi tiba-tiba nangis sendiri, terus tiba-tiba keinget sendiri, tiba-tiba kayak, oh iya ya hidup gue kenapa gini ya. Cuman satu sisi berpikir, kita bisa nyoba buat berpikir untuk anak-anak yang broken home ya di luar sana, bisa berpikir gini, ternyata di hidup gue sebenarnya emang sih berat banget, cuman percayalah di luar sana tuh sebenarnya hidupnya banyak buat yang lebih berat. Dan aku sendiri pernah ngerasain, aku mikir kayak hidup gue kayaknya berat banget ya, hidup gue kayaknya kok udah hancur banget ya gitu. Sampai akhirnya aku ngeliat, aku ngedengar cerita, aku ngeliat, terus juga aku dapat masukan dari orang-orang bahwa iya ya ternyata hidup mereka mungkin lebih berat dari aku gitu kan. Aku coba untuk berpikir itu selama ini sih, lebih kayak walau ketika aku ngerasa susah, aku ngerasa kayak oh hidup gue nggak guna banget, aku berpikir orang lain tuh ada hidupnya yang lebih berat dari aku, ada hidupnya yang lebih susah, ada yang lebih bahkan nggak ada kasih sayang sedikit pun. Aku mencoba untuk berpikir kayak gitu, dan jangan sampai dengan keadaan kalian yang broken home, kalian melampiaskan semuanya ke hal-hal yang negatif. Karena kan banyak kan, pasti kita pernah denger lah anak-anak broken home yang karena broken home mereka ke jalur yang negatif, kayak misalkan ke klub dan segala macamnya. Aku pernah dengar cerita itu banyak sih dari anak-anak yang broken home. Dan menurut aku hal kayak gitu mungkin mereka karena nggak kuat makanya bisa kayak gitu. Mungkin mental mereka yang sakit makanya mereka melampiaskan semua itu. Tapi menurut aku cobalah untuk daripada kalian ngelakuin hal yang negatif, mendingan kalian ngelakuin hal yang positif. Dan bersyukurlah kalian masih hidup. Bersyukur aja ya kalian masih bisa berpikir untuk kayak, oh ya gue harus lebih baik dari orang tua gue. Jangan sampai kejadian orang tua gue ngulang ke gue gitu. Situ sih.
Dan percaya aja kalian itu nggak sendiri. Banyak kok orang-orang yang selalu ngedukung kalian, yang sayang sama kalian. Jadi ya mencoba untuk bersyukur lah orang-orang masih ada di sekitar kita. Oke, untuk kesimpulan semua ini aku mau simpulin. Jadi bisa dibilang titik terberat di broken home bukan ibaratnya di mana keluarga itu tidak sayang, tapi titik terberat itu mungkin adalah memaafkan. Jadi untuk semua kita harus belajar namanya bisa memaafkan maupun mengampuni. Jadi buat kalian yang di luar sana, saran dari catatan si jomblo cuma satu, memaafkanlah sebelum terlambat. Jangan lupa diapain? Kita mau tutup ini di Jangan komen. lupa di like, comment, and Comment, subscribe.